penting loh. Kita mau menyelamatkan manusia yang banyak itu. Orang sejumlah penduduk yang ada di Sungai Penuh, penduduk Kerinci. Pemirsa, rencana pembangunan jalur evakuasi untuk mengatasi dampak letusan Gunung Kerinci mungkin ini bukan hal yang baru yang kita dengar. Proyek ini sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Ternyata ini sudah dibahas sejak zaman kepemimpinan Hasan Basri Agos atau yang kita kenal dengan HBA sebagai Gubernur Jambi. Namun hingga saat ini rencana tersebut belum juga terrealisasi. Bagaimana narasinya? Ini narasinya. Rencana pembangunan jalur evakuasi Gunung Kerinci sudah lama menjadi perhatian pemerintah daerah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi di era HBA, mengungkapkan usulan pembangunan jalur evakuasi ini telah diajukan sejak lama ke pemerintah pusat. Namun, proyek tersebut hingga kini masih terkendala izin, karena jalur yang direncanakan melintasi kawasan Taman Nasional Kerinci Sablat atau TNKS, yang merupakan kawasan hutan lindung dan penghasil oksigen utama di Provinsi Jambi. Ivan menambahkan, persoalan ini membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Selain mempertimbangkan aspek keselamatan warga, pemerintah juga harus menjaga kelestarian hutan TNKS yang berperan penting dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Upaya memperjuangkan pembangunan jalur ini, kata Ivan, terus dilakukan baik oleh anggota DPRD Dapil Kerinci dan Sungai Penuh maupun tokoh-tokoh di Jambi. Ia juga berharap pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci hingga DPR RI bisa bersatu memperjuangkan proyek vital ini agar segera terrealisasi. Tapi kan ini kan kawasan Taman Nasional Kerinci sebelah. Ini kan pertimbangannya berpikirnya bukan orang Jambi aja gitu. Ya. Pemerintah pusat juga harus memang betul-betul mempertimbangkan. Ya namanya jalan tuh investasinya besar. Yang kedua, kita kan harus menjaga hutan lindung ini. Komitmen menjaga hutan lindung ini kan tidak sembarang ya. Nah itu yang masih dipertimbangkan. Tetap Pak, kalau saya rasa Bupati Kerinci juga selalu ya, udah mengejar bola lah kan ke Kementerian KLH, tapi sampai sekarang ini belum ada ya apakah bisa peminjaman pemakaian untuk membangun jalan itu ada keputusan oleh Kementerian KLH, itu belum ada tanda-tandanya gitu loh. Tapi kalau usaha masyarakat Jambi, usaha gubernur, usaha dari pemimpin ke pemimpin sebelumnya saya rasa sudah berusaha gitu loh. Tapi kan bagaimana kebijakan hutan lindung ini kan, apalagi dengan adanya nilai ekonomi karbon ya kan, yang kita dapat kontribusi katanya sampai 14 juta ton, itu kan salah satu hutan TNKS itu kan berkontribusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tadi kan. Artinya kalaupun ini merusak jumlahnya ataupun ya, makanya mungkin ada perhitungan mana yang skala prioritas itu. Kalau ini tidak dibangun, nanti suatu saat ada bencana, gunung meletus, orangnya dari kemana gitu. Itu kan secara manusiawi kita harus rencanakan ini. Tapi untuk menyelesaikan ini kan perlu ya izin dari kementerian, itu pemerintah pusat ya. Lebih banyak ini ya kewenangannya pemerintah pusat. Tapi kalau pemerintah daerah provinsi saya rasa untuk memperlancar ini mendukung aja semuanya gitu. Nah, kuncinya di itu gitu. Menurut kacamata Abang penting nggak dengan evakuasi? Apanya? Iya sangat penting lah. Kita mau menyelamatkan manusia yang banyak itu. Orang sejumlah penduduk yang ada di Sungai Penuh, penduduk Kerinci, itu kan kalau terjadi bencana alam kan pasti yang dicari kan mana jalan evakuasi. Bagaimana cara menyelamatkan dengan kondisi yang tidak punya jalan tadi gitu. Kan gitu kan. Nah ini kan jadi pemikiran secara komprehensif atau holistik lah, kita harus berpikir ini. Ya
meminta kepada tokoh-tokoh masyarakat Jambi maupun gubernur maupun bupati dan juga anggota DPR RI yang ada di utusan masyarakat Jambi DPD RI, coba sama-sama secara berkolaborasi coba carikan solusinya gitu loh. Artinya kalau kami juga mendukung, pada prinsipnya DPR provinsi akan mendukung itu, dan itu pun selalu dari usulan-usulan itu dijadikan menjadikan salah satu dimasukkan di RPJM di provinsi. Itu usulan-usulan dapil-dapil anggota DPR provinsi yang ada dari dapil Sungai Penuh dan Kerinci itu selalu mensuarakan itu gitu. Jadi kalau niat, keinginan, cita-cita dari tokoh-tokoh kita ya pengen cepat terrealisasi, tapi regulasinya kan tidak boleh kita langgar gitu loh, karena ini menjadi paru-paru internasional, ya kan, menjadi angka kontribusi terhadap mengurangi ya nilai ekonomi karbon dan gas rumah kaca tadi, ini punya kontribusi yang tinggi gitu. Pikir seperti itu. Dari Jambi, tim liputan Gajah TV melaporkan.